Oke, selamat pagi teman-teman, menjelang siang ya. Ini sudah jam 11.34 dan saya kembali lagi ingin menjelaskan mengenai login multilevel, logout, dan restrict access. Baiklah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita buat langkah pertama, yaitu membuat view login di MySQL. Baiklah teman-teman, boleh buka MySQL-nya terlebih dahulu, aktifkan di SAM-nya. Ini saya sudah aktifkan, saya sudah masuk juga. Kita masuk ke database yang semalam telah teman-teman buat. Terserah mau teman-teman buat apa semua database-nya. Di sini saya masuk ke database Simbar ya. Terus kita cari ke SQL. Nah, dalam langkah pertama kita dibilang membuat view login di MySQL. Kita hapus dulu terlebih dahulu yang ada di sini. Setelah itu saya sudah menyiapkan codingnya nih, contoh ya. Nah, ini adalah coding SQL-nya. Boleh teman nanti akan kalau teman-teman ingin tahu codingnya kan, atau mau copy biar lebih cepat, nanti bisa DM saya melalui WhatsApp. Nanti saya kasih tahu nomornya di YouTube kolom caption. Nah, ini kita copykan, kita masukkan ke notepad di MySQL-nya. Select, kita menseleksi data yang berada di kepala gudang. ID kepala gudang ini nama tabelnya. Nah, nanti ini kita apa ya, kita tengok ya. Nah, bukan nama tabel sih, nama kolomnya. Struktur. ID kepala gudang. Select ID kepala gudang. Berarti maksudnya kita menseleksi seluruh kolom di kepala gudang. Nah, kita ubah kolomnya namanya menjadi ID, koma, jangan lupa ya teman-teman, akhiri dengan koma. Oh iya, ini bukan petik atas ya, bukan petik ini, salah, pakai petik yang berada ini. Petiknya dia berada di kiri atas di sebelah escape, ya di bawah escape lah. Nah, dia pakai petik yang itu, jangan pakai petik yang ini, salah dia nggak bisa, jadi dia error. Oke, lanjut. Setelah itu koma, ketik username as masuk. Jadi ini untuk tabel ini teman-teman bisa kustomisasi ya, mau data apa saja dimasukkan dalam satu tabel tersebut, mau data apa yang digabungkan. Misalnya teman-teman perlu ID kepala gudang, username, password, perlu nama lengkap juga, ya udah buat saja nanti di sini nama lengkap S nama, buat tanda petiknya ya, nama. Sudah, ini jangan lupa di atasnya kita kasih koma. Sudah, begini saja. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggabungkan lebih banyak data, bisa tinggal tambahkan saja yang di tabel, di salah satu tabel tersebut dengan tabel lainnya, dengan data yang teman-teman perlu. Di sini saya tidak perlu nama sih. Nah, ketika teman-teman sudah masuk cukup, komanya ini dihilangkan di bagian akhir. Masuk ke yang lain, kita from TB kepala gudang. Nah, data-data yang kolom-kolom di atas ini dari tabel mana? Dari tabel kepala gudang. Lanjut, di bawahnya kita ambil union. Ini tergantung versi database teman-teman ya. Kalau saya sudah pernah mencoba union all, tapi ini jadinya salah, error gini. Jadi saya mencoba cari-cari di forum, rupanya union saja sudah cukup. Jadi kalau saya pakainya union, kalau mungkin teman-teman bisa pakai union all, pakai union all. Nah, ini tergantung versi MySQL teman-teman. Lanjut, setelah dari union kita ambil select lagi, seleksi tabel yang ingin dipasangkan dengan tabel kepala gudang. Dari tabel mana? Dari tabel TBL admin. Nah, order by ID. Di sini saya urutkan semua datanya berdasarkan ID ya. Kita copy dulu ya, all copy ya. Kenapa harus digitukan? Supaya nanti tidak hilang, bukan di suatu tempat, misalnya di notepad atau di word ya. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Kita klik kirim.
sudah dapat. Nah, ini sudah dapat view-nya, tapi ini belum disimpan. Apa yang harus kita lakukan? Kita simpanlah view-nya dengan cara nih, buat tampilan. Nama view-nya kita buat kirim. Sudah masuk. Nah, kita ambilnya di view login ya. Nah, sudah ada kan? Nah, jadi nanti ketika kita mengupdate yang ada di tabel admin dan tabel kepala gudang, di sini akan terupdate secara sendiri. Nah, kita bisa ambil pembuktiannya ya. Bisa kita coba di Dreamweaver. Di sini sudah terupdate ya. Bagaimana dengan tabel view-nya? Kita reload. Nah, di sini sudah akan terupdate. Nah, karena data yang ada di sini dan di sini di tabel admin dan tabel kepala gudang sudah kita gabung. Nah, nanti kita mengambil informasi login. Untuk login multi levelnya kita akan ambil informasinya dari ini, dari tabel dari view login. Nah, tutup dulu browsernya, kita kembali ke Adobe Dreamweaver-nya. Ada di sini. Jadi setelah itu, nah, view login sudah. Nah, setelah itu kita membuat halaman login di Adobe Dreamweaver CS6. Kita buat ya sekarang ya. Caranya bagaimana? Kita buat di sini, di set ini, kita klik setnya. Klik kanan, new file. Kita buat halamannya login aja deh. Ya. Klik 2 kali. Kita buat tampilan loginnya. Buat aja segampang mungkin. Sini kita buat tombol submitnya, ambil dari form submit, kita ganti submit jadi login. Di bagian sini kita tambahkan namanya text box, ini juga text box ya. Kita ganti di sini namanya, name-nya ini kita ganti biar memudahkan kita nanti yang miliknya. Kita ganti nama jadi selanjutnya apa yang kita lakukan, kita buat kita blok dulu satu form ini sudah. Habis itu kita pindah ke data, pindah ke yang ada di ini, ada lambang ini, ambil login user, get input from form 1. Ini adalah form 1, ini semuanya form 1 ini. Username fieldnya kita ambil dari username, password fieldnya kita ambil dari pass. Nah, ini yang kita ganti tadi, name-nya tadi pada text box-nya, kan lebih gampang diambil kalau ini. Koneksinya kita ambil dari koneksi dari VW login. Nah, ini kita ubah, jangan di tabel admin dan tabel gudang, kita ambil ke VW login. Username ID-nya, untuk username-nya ini kita ambil datanya di kolom masuk. Passwordnya kita ambil dari kolom pass. Jika login sukses, pergi ke, oh ya ini saya belum buat ini ya, halamannya. Kita buat dulu lah halaman ini ya. Nah, kita membuat dulu lah 2 halaman dashboard, yang satu untuk kepala gudang, yang satunya untuk admin. Nah, kita ambil ya new file. Buat saja namanya sesuai nama usernya ya.
Habis kepala gudang kita buat admin. Nah, di kepala gudang ini kita buat nanti kita akan modifikasi supaya bisa begini. Di admin ini kita juga copy ya. Sudah. Oke, setelah kita buat dua halaman ini, nah, kita bisa koneksikannya dengan login yang di sini. Kita ulang lagi ya, kita blok dulu, kita ambil login user, username sudah pas betul, kita ambil koneksi melalui koneksi. Kita ubah tabelnya, tabel untuk ngambil informasi loginnya dari view login. Terus username-nya kita buat jadi masuk, passwordnya ke sesuai dengan yang ini ya, yang di view login. Username-nya ini kita ambil dari masuk. Nah, masuk ini untuk username-nya. Sedangkan untuk passwordnya kita ambil dari yang pas. Ambil dari ini, pas ini. Ini dia. Oke. Setelahnya, jika login sukses, pergi ke, kita ambil yang kepala gudang aja ya. Kepala gudang. Jika loginnya gagal, if login fails, go to, kita ambil ke login balik aja. Dilihat kembali ke login. Restrict access, buat aja username dan password. Kita oke kan? Sudah. Ini sudah selesai. Mari kita tes dulu di halaman Firefox. Kita coba masukkan username-nya sesuai dengan yang ada di sini. Admin. Oh ya, belum kita buat jadi hidden ya. Nanti kita akan buat jadi hidden. Nah, ini adalah halaman dashboard kepala gudang. Namun, coba kita coba kepada yang untuk data yang ini, levelnya 2. Nah, dia masih login ke dashboard kepala gudang, padahal kan ini dia admin. Kita tidak mungkin membuatnya masuk ke halaman kepala gudang. Nah, di sinilah kita harus membuat login untuk multi levelnya. Namun sebenarnya kita ganti dulu ini jadi hidden ya. Ini kita harus ganti dulu ya teman-teman. Kita ganti ini dengan ini password. Kita buat dulu lagi ya. Kita buat ulang saja ininya ya, loginnya ya. Jadi kita bisa memastikan ya untuk menghindari terjadinya error di masa depan. Misalnya betul, kita buat di tabel koneksi, kita buat di pb login, masuk dan di pas. Ya. Sudah. Nah, setelah sudah login sukses, pergi ke jika login fail, pergi ke login lagi. Oke, sudah. Nah, tadi kan kita sudah tes di sini nih, dan dia masih hanya masuk di bagian kepala gudang, belum bisa masuk ke admin. Nah, disitulah tadi fungsi semalam saya sudah jelaskan di sini ya, ada tabel, ada kolom level ya. Di sinilah fungsinya untuk memisahkan antara yang mana nantinya masuk ke dashboard login kepala gudang dan mana nantinya masuk ke dashboard login ke admin. Nah, bagaimana cara untuk memisahkannya? Kita beralih ke code. Di sini saya juga sudah buat codingnya ya. Ada di sini. Nah, ini adalah codingnya. Bisa teman-teman copy, nanti akan saya jelaskan. Nah, kita copy di bawah ini. Cari di sini yang namanya di bawahnya ada login RS ini di bawah ini.
copy di bawah di login LS MySQL query ini, di bawahnya. Nah, ini kan belum rapi, kita rapikan, save, kopikan saja jika terjadi error seperti itu. Nah, setelahnya kita beralih ke bawah ini, ada login phone user. Nah, di bawah login phone user ini kita insert coding kedua, kopikan saja jika ada masalah, kayak gitu. Kita masukkan ini, if login phone user, masukkan setelah yang ini, if, kopikan saja, paste. Belum rapi ya, ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat, kalau biasanya kita copy di notepad, biasanya tabelnya tidak akan rapi, teksnya tidak akan rapi, karena dia memakai semua formatnya dihilangkan. Seperti kita menggunakan Word ya, kita formattingnya kita hilangkan, itu sama seperti itu. Itu kita perlu rapikan sedikit kalau misalnya kita mengcopy sesuatu dari notepad. Nah, ini sudah rapi, kita save, biarkan saja, tidak ada error kan. Biasanya kalau ada error di sini akan tertera, akan ada error, namun sini tidak ada error. Gak apa, save saja. Nah, namun kita akan menambahkan level ini di sini. Select masuk, ingat ya, misalnya kita kalau belajar MySQL kan di sini ada nih, select masuk pas. Nah, kita tambahkan lagi satu variabel lagi namanya level. Kenapa kita tambahkan level? Kenapa kita menambahkan level? Itu supaya nanti pas ketika login, di proses login itu dia membaca levelnya. Level ini akan dibaca pada proses ini, row rs login MySQL vs asal. Nah, variabel ini, variabel row rs login ini dipanggil lagi di sini di bagian percabangan ini. Jika row rs login, nah dia membaca level yang kita deklarasikan di sini. Levelnya sama dengan 1 nih, nilainya sama dengan 1. Maka redirect login sukses, dia akan pergi ke gudang PHP. Ya. Oh, ini kita buat jadinya kepala gudang. Nah, kita tinggal, kalau teman-teman bingung ya, ini kita pada ini kita arahkan pada file yang mau kita tuju. Misalnya kan jika tadi levelnya 1 nih, jika levelnya 1 kan ini, kita maunya loginnya ke bagian kepala gudang. Kita buat saya sini. Namun jika selain dari 1, maka dia akan login. Nah, ini dia akan mengarahkan halaman loginnya ke admin.php. Nah, sudah, kita save saja. Kita balik ke desain. Soalnya ini sudah betul ya. Kita coba preview di Firefox. Kita tengok apakah sudah bekerja atau belum. Kita tes dengan ini, yang ini. Tes masuk ke sini dulu ya. Nah, ini dia masuk ke kepala gudang. Kita refresh lagi. Kita masuk karena tadi kita belum buat tombol logoutnya ya. Jadi kita buat satu per satu. Kita tes masuk dengan menggunakan akunnya ini. Ini akun dengan level 2. Seharusnya dia masuk ke bagian admin ya. Tadi masuknya apa? View. Ini adalah halaman dashboard admin. Nah, sudah pas kan? Hanya dengan menggunakan satu tabel dan satu proses login, kita bisa memisahkan yang mana akan masuk ke bagian halaman dashboard dan mana dashboard kepala gudang, dan mana yang nantinya akan masuk ke dashboard admin. Berarti ini sudah kita selesaikan. Dan ini juga sudah. Loginnya multi level ya. Langkah 1 dan sampai 4 sudah. Nanti kalau teman-teman
tertinggal ya bisa putar lagi balik video ini, bisa dibolak balikkan lagi videonya, kan gampang. Terus bagaimana caranya kita buat tombol logout tadi? Logoutnya tadi kan belum ada di kepala gudang. Nah, ini baru kita buat teks ini saja, bisa bekerja teksnya. Nah, kita buat dulu logoutnya, kita blok dulu logoutnya. Ini yang di kepala gudang ya. Nah, kita akan masuk ke langkah berikutnya, buat proses logout. Ambil logout di blok, habis itu kita buat di sini, ambil yang di sini, kita buat logout user. Nah, logout with link clicked. Kita ini sudah buat, kita sini tadi sudah blok. Nah, itu dia langsung selection logout. Nah, ketika klik ini diklik di selection di logout, ketika selesai, pergi kemana? Kita akan arahkan kembali ke index. Oke. Nah, sudah. Jangan lupa kita berikan juga batasan aksesnya. Nah, kita akan melakukan juga langkah ke-6. Membuat restrict access. Apa guna restrict access ini? Nanti kita akan jelaskan. Kita akan tes satu halaman memakai restrict access dan satu lagi tidak memakai restrict access, hanya logout saja. Kita tes ya. Kita buat restrict accessnya. Kita buat restrict berdasarkan username dan password. Udah ini saja, nggak usah lagi yang ini. Jika aksesnya ditolak, jika dia tidak memasukkan username dan password, kita arahkan ke login. Oke kan? Sudah. Oke. Nah, jangan lupa kita buat logoutnya di bagian admin juga. Tapi kita tidak buat restrict aksesnya. Ini supaya kita bisa tahu perbedaannya di mana. Apa sih gunanya restrict access itu? Restrict access itu juga dipakai di halaman, di semua halaman. Nah, kita buat di sini untuk logoutnya, sama saja prosesnya. Nah, jadi kita kan tadi sudah blok, jadi sudah tidak masalah. Tinggal kita tinggal linkkan di mana dia akan pergi ketika logout ini kita akan buat di index saja ya. Oke kan saja. Nah, kita coba pergi langsung ke halaman dashboard kepala gudang ini. Kita coba pergi, ini masih belum bisa ya. Nah, kita akan mulai dari awal. Oh ya, halaman login ini belum saya ini ya. Nah, kita buat dulu di halaman login, di halaman index ini kita linkkan dulu loginnya. Make a link, kita blok dulu, klik kanan, habis itu make a link, kita buat di login. Ya. Kita coba preview di Firefox. Nah, coba kita langsung ketik di sini namanya kepala gudang.php. Nah, dia akan menolak. Ini untuk menghindari terjadinya pencurian data ya. Jika misalnya orang itu benar tahu ya halaman install login ini apa. Mungkin dia tahu nih halaman install loginnya ini, kepala gudang. Aku langsung akses aja lah tanpa perlu masuk. Kalau kita tidak buat restrict access, nanti akan jadinya seperti ini. Nah, kita coba masuk ke admin ya. Tadi kita di admin belum buat restrict accessnya. Langsung bisa masuk. Tapi kita belum insert password dan juga username. Itulah kegunaannya restrict access-nya. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu videonya. Mungkin teman-teman boleh ikuti, boleh ulang-ulang terlebih dahulu ya videonya, yang atau mungkin ada yang tertinggal ya. Nanti untuk beberapa saat kemudian saya akan lanjutkan dengan membuat tabel cerut atau create, read, update, delete ya kalau tidak salah. Baiklah, jika misalnya ada kata-kata yang salah saya mohon maaf ya. Baiklah, cukup saja untuk video saat ini. Terima kasih.